ini salah satu bentuk balas dendamnya Prilly. Iya betul juga sih, betul juga sih ya, karena banyak banget kan hal-hal yang aku pengen lakukan gitu di industri ini, tapi kan nggak bisa. Prilly Latukonsina. Akhirnya ketemu lagi. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Iya. Seneng banget. Terakhir kali ketemu, wah sebenarnya kita udah beberapa kali ketemu di event. Waktu itu juga sempat mampir ke podcast. Dan setiap kali pertemuan itu selalu ada aja hal baru yang dikerjakan oleh seorang Prilly. Nggak pernah habis gitu energinya. Nggak bisa diem. Jadi udah banyak nih, bukan cuma artis tapi penyanyi juga, pemain film juga, pemilik klub sepak bola juga, ya kan? Terus apa lagi nih? Penulis bukunya juga udah ada. Iya, sekarang ada production house juga. Dan production house juga. Yeay. Gimana nih cara membagi waktu? Sulit. Sulit sekali sih membagi waktu. Pastinya ada yang dikorbankan, tapi itu adalah konsekuensi yang aku harus hadapi kan. Yang dikorbankan pada saat ini adalah waktu me time. Jadinya me time-nya berkurang, nggak ada waktu main, sama waktu tidurnya lebih sempit sedikit. Cuma ya aku percaya pasti dengan pengorbanan yang aku lakukan ini pasti membuahkan hasil yang baik ke depannya. Jadi ya tahan-tahanin aja dulu. Nggak ada me time beberapa tahun terakhir, tapi nggak apa-apa. Oke. Tapi di setiap momen, di setiap saat itu pasti dimaksimalkan ya. Kadang-kadang saya ngelihat ada waktu kosong sehari aja pasti jalan-jalan sama keluarga. Iya benar-benar. Jadi kayak ada waktu 1 jam atau 2 jam aja itu dimaksimalkan sih. Misalnya aku punya waktu 2 jam kosong, itu aku maksimalkan untuk ngobrol sama keluarga, atau sekedar makan siang di luar, atau makan malam di luar. Bahkan kadang untuk menyeimbangkan hidup aku gitu, misalnya aku selesai kerja jam 10, aku cari live music yang buka, yang masih jam 10. Itu kayak sekarang kan udah bisa buka sampai malam ya. Waktu pandemi sih lumayan agak menderita karena benar-benar nggak bisa kemana-mana. Tapi sekarang supaya aku seimbang gitu ya kehidupan sosialnya sama teman-teman, dan akunya juga bisa lebih sane, keep me sane. Jadi kayak jam 10 selesai kerja, kalau aku belum capek, aku biasanya nyamperin teman-teman aku, kita sekedar live music 1 jam 2 jam, habis itu pulang gitu, supaya lebih seimbang. Jadi ya memanfaatkan waktu yang ada. Iya, karena menjaga hati itu penting. Betul. Menjaga kesehatan mental juga penting. Jadi jangan sampai burn out. Harus tetap fokus sama diri sendiri juga, dan melakukan apa yang kita suka juga di keseharian kita gitu. Dan itulah yang bukan hanya kamu concern, bukan hanya kamu peduli, kamu lakukan, tapi bahkan itu kamu suarakan juga. Betul. Lewat film Kukira Kau Rumah. Makanya bikin film dan ikut banyak sekali campaign soal mental health gitu. Cuma kan kalau campaign mungkin yang nonton 1.000-2.000 orang gitu ya di live Instagram, atau kalau di YouTube ya berapa belas ribu atau berapa ratus ribu. Cuma kalau di film kan alhamdulillah lebih luas lagi terdengar gitu, dan mungkin orang akan lebih ngedengerin dan lebih nonton sampai habis karena dikemasnya lewat sebuah cerita, bukannya cuma ngomong aja gitu. Betul. Dan akhirnya alhamdulillah berhasil gitu, bisa menyuarakan betapa pentingnya menjaga kesehatan mental gitu. Karena orang juga bisa relate, dan sebenarnya banyak orang yang juga mungkin mengalami tapi mereka nggak sadar, atau bahkan mungkin mereka nggak nyaman untuk cerita karena takut menjadi takut dikira aneh gitu ya. Ya, makanya kan dengan adanya film, akhirnya orang juga lebih merasa dekat dan lebih mudah menyampaikan apa yang dia rasakan kan. Makanya aku sekarang memilih job film pun, aku lihat core key message-nya tuh mau nyampein apa sih lewat film ini. Kayak lumayan udah punya standar itu sih kalau baca skrip sekarang. Jadi kalau baca skrip, sebenarnya ini skripnya mau nyampein apa sih, mau nyampein apa lewat film ini. Karena aku merasa punya tanggung jawab yang besar terhadap apa yang aku lakukan kan. Kayak aku main film, ya filmnya menyampaikan apa, aku memposting di Instagram, postingan itu akan menyampaikan apa gitu. Jadi itu juga berdampak di pekerjaan yang aku ambil gitu. Makanya sekarang pun aku main filmnya mau tayang pun itu ada key message yang penting menurut aku yang memang akan tersampaikan gitu. Oke. Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi ya tentang film yang akan tayang. Walaupun udah kelihatan sih ada di sini. Tapi kalau berbicara tentang seorang Prilly, satu hal yang mungkin berbeda adalah kalau dulu selalu berada di depan layar, ya kan? Tapi belakangan ini mengambil peran berada di belakang layar sebagai produser film juga. Makanya dibentuklah Cinemaku Pictures. Karena aku ngelihat di depan layar aku bisa sangat-sangat
berusaha untuk bermanfaat untuk apapun yang aku lakukan kan. Karena aku dilihat sama orang, omongan aku didengar sama orang, alhamdulillah gitu. Aku jadi bisa menyuarakan apa yang aku anggap benar karena aku di depan layar. Tapi ternyata dengan aku di belakang layar juga, aku bisa lebih berimpact lagi, bisa lebih bermanfaat lagi dengan membuat atau mengangkat isu yang juga menurut aku penting. Kayak karena aku di belakang layar, aku jadi bisa bebas menyuarakan isu yang sangat dekat buat aku dan menurut aku penting untuk disuarakan, seperti kesehatan mental. Terus di project-project setelahnya juga banyak banget yang pengen aku suarakan. Contohnya aku kan penggemar drakor. Masih ya? Masih penggemar drakor. Aku melihat industri Korea itu sangat-sangat cerdas dan lewat film dia bisa mempromosikan banyak banget hal seperti pariwisata Korea, betul. Makanan Korea, fashion Korea, musik Korea. Aku pengen bisa melakukan itu di produksi aku. Kayak kalau misalnya kita nonton drakor, pasti ada adegan makan tteokbokki atau nongkrong di street foodnya Korea. Sehingga kalau kita ke Korea, kita pengen banget, mau banget makan tteokbokki yang dimakan sama Nam Joo Hyuk atau siapapun itu idola kita gitu kan. Atau mau banget pakai skincare yang dipakai sama si ini, atau mau banget pakai baju yang dipakai sama si ini. Bahkan kalau kita ke Korea kadang pengen banget ke lokasi syutingnya. Nah aku pengen bisa membangun itu lewat karya-karya Indonesia. Makanya di seri-series aku pasti ada adegan angkringan. Karena aku pengen mempromosikan ya di Indonesia tuh kayak gini angkringan gitu kan. Dan apalagi kita sekarang tayang udah di digital platform, bisa ditonton sama seluruh dunia gitu. Terus misalnya sampai ada adegan kayak kalau di Korea kan, kalau misalnya minum alkohol pasti alkohol Korea, soju atau apa. Ya aku nggak mau ngikut-ngikutin ya alkohol apa, pasti Amer kayak anggur merah gitu ya. Itu kan untuk adegan ya, tapi untuk adegan aja aku mikirin harus Indonesia gitu, kayak harus Indonesia. Jadi orang tuh bisa lihat kayak Indonesia tuh punya ini, jadi punya ciri ini. khas ya. Jadi ciri khas gitu. Seragam sekolah. Di series aku nggak mungkin seragam sekolahnya seragam sekolah yang nggak ada di Indonesia. Pasti seragam sekolahnya seragam sekolah Indonesia yang roknya panjang, terus juga ya bukan yang kayak Jepang atau lucu-lucu gitu, karena nggak ada di sekolah kita gitu. Akhirnya kan kita jadi bermimpi pengen sekolah kayak gitu, yang sebenarnya sekolah itu adanya di luar negeri gitu kan. Ya pasti kalau series aku seragamnya seragam sekolah yang kenyataannya ada di kita gitu, roknya panjang, logo SMA aja di sini. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan di series itu juga yang nyata, bukan yang kayak adanya di luar negeri gitu, kayak anak-anak di luar, kebiasaan-kebiasaan anak di luar negeri, enggak gitu. Jadi bener-bener aku pengen mengangkat hidup orang Indonesia, makanan Indonesia, barang-barang orang Indonesia, kebiasaan orang Indonesia gitu, bener-bener semuanya diangkat gitu, kayak yang drama Korea lakukan. Karena menurut aku itu sangat berdampak untuk ekonomi negara mereka gitu. Orang jadi pengen kesana, beli makanannya, beli produk lokal. Nah kenapa nggak gitu di series gitu, kayak semuanya serba lokal gitu. Karena menurut aku film series adalah kendaraan yang sangat efektif untuk kita menyampaikan suatu pesan. Nah makanya dengan aku di belakang layar, aku bisa melakukan semua itu, dan aku akhirnya bisa lebih berdampak gitu. Setuju banget sih, karena sebenarnya apapun juga yang kita lakukan itu kan sebenarnya pasti berdampak ya. Cuma kadang-kadang orang nggak sadar aja dampaknya itu positif atau negatif gitu, karena kan kita punya platform, kita punya kendaraan, kita punya wadah gitu. Dan kalau itu dilakukan dengan tujuan yang jelas dan benar, membawa, ya udah kenapa nggak dimaksimalkan aja untuk sekalian mempromosikan Indonesia, at least hal-hal culture yang terbangun, mindset dan habit yang terbangun pun ya memang yang sekitar kita. Iya, bahkan gitu. Ya sesimpel kayak ada adegan penting, aku taruhnya di angkringan. Padahal kan biasanya kita bisa taruh aja di restoran mahal atau apa, tapi ini adegannya penting, ceritanya pokoknya maunya di angkringan aja, supaya orang kalau nonton kayak itu apaan sih yang dimakan gitu, sate-sate angkringan gitu, kayak ya sama aja kayak kalau kita ngeliat orang makan tteokbokki. Sebenarnya sesimpel itu. Langkah yang sangat sederhana itu kelihatannya menurut aku bisa sangat berdampak sih, karena aku juga penonton kan, aku ngerasain kalau kita nonton tuh kita pengen tahu semua yang ada di dalam situ gitu. Nah aku juga sadar bahwa pasti kalau misalnya ini ditonton sama orang luar negeri, mungkin orang luar negeri jadi pengen makan angkringan. Jadi kalau ke Indonesia dia bisa nyari angkringan di mana, bisa ngeliat street food Indonesia kayak gitu sih. Berarti udah berapa film nih yang diproduksi?
tahun ini kita akan produksi 1 lagi, tapi untuk series kita udah produksi 3. Wow, dalam jangka waktu sebenarnya 1 tahun. Iya, 1 tahun 3 series gitu. Wow. Dengar-dengar katanya untuk bisa menjadi produser film ini salah satu bentuk balas dendamnya Prilly. Benarkah? Iya betul juga sih ya, karena banyak banget kan hal-hal yang aku pengen lakukan gitu di industri ini, tapi kan nggak bisa karena aku cuma di depan layar, aku dibayar untuk acting aja gitu, untuk sebagai aktor, I cannot do anything else gitu. Tapi sebagai produser kan aku benar-benar bisa membangun satu proses yang menurut aku ini penting banget loh untuk kita lakuin gitu. Misalnya kayak mengangkat Indonesia atau memilih talent-talent yang memang punya talenta di acting bukan hanya berdasarkan followers aja. Jadi waktu aku produserin film, aku memilih semua aktornya itu bukan karena followersnya, tapi karena memang punya talenta yang bagus banget di acting. Sebagai produser pasti sering dong mendengar kata-kata kayak, kok lu milih dia sih, kan dia nggak ada followersnya. Iya, karena banyak kan banget kesuksesan film kan biasa dilihat dari penontonnya, dan cara untuk bisa menarik penonton ya udah pakai aja yang memang udah banyak followernya. Iya, gitu banyak kan banget. Tapi menurut aku sistem seperti itu nggak adil banget untuk orang-orang yang sebenarnya mendedikasikan hatinya, energinya untuk acting, untuk belajar acting, tapi dia belum punya kesempatan untuk dilihat sama banyak orang. Kan untuk punya banyak followers dia harus do something dulu dong, baru bisa banyak followers. Tapi kalau dia nggak dikasih kesempatan untuk do something karena dia belum banyak followers, kapan dia dapat kesempatan itu? Ya aku sebagai produser, aku mau membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk orang-orang yang memang mendedikasikan hatinya untuk bekerja as an actor, yang benar-benar dia ikutin kelas-kelas acting, benar-benar dia belajar, nggak mementingkan followers dulu gitu, tapi talentanya dulu nih dia asah gitu. Aku pengen kasih kesempatan untuk orang-orang seperti itu, sehingga mereka nggak akan merasa kecil kalau followersnya nggak banyak, tapi mereka masih tetap bisa kok punya karir di dunia entertainment. Dan aku senang banget kalau PH aku akan menjadi batu loncatan untuk para calon bintang itu gitu. Amin. Kalau menurut Prilly sendiri, apa satu hal yang paling penting yang harus dimiliki untuk seseorang yang ingin menjadi public figure seperti itu? Maksudnya kan banyak orang pengen banget nih jadi artis, pengen banget jadi main film gitu, walaupun mereka punya talenta. Tapi kan kita semua tahu talenta itu ketika tiba-tiba dia sudah jadi banyak followers, punya platform dan jadi terkenal, kalau mindset dan attitude-nya belum di sana, itu kan juga bakalan cuma sementara aja. So what do you think is the most important thing yang harus dimiliki untuk bisa menjadi seperti seorang Prilly? Ada 4 sih sebenarnya. Oh, ada 4, oke. Ini tuh selalu aku kasih tahu ke semua orang kayak you need to have this 4. Kayak pertama passion, kayak tentuin dulu passionnya tuh apa gitu, sehingga kalau kita udah tentuin passionnya apa, kita akan melakukan apa yang kita suka dan sesuai sama passion kita, itu pasti kita akan lebih gigih lagi kan. Terus persistence, kayak benar-benar harus persistence melakukan semuanya gitu. Jangan tiba-tiba di tengah jalan menghadapi suatu tantangan terus nyerah, habis itu ganti goals, ganti goal, karena itu yang sering di-mention sama orang-orang di generasi Gen Z. Kayak Gen Z tuh sering banget gonta-ganti tujuan karena nggak bisa konsisten sama apa yang mereka lakukan gitu, atau nggak bisa bekerja di bawah tekanan gitu. Soalnya teman aku juga lumayan butuh healing. Soalnya teman aku juga curhat kayak, aduh agak susah ya kalau nge-hire yang umurnya segini, karena mereka nggak bisa kerja di bawah tekanan. Kalau misalnya ada tantangan sedikit langsung mau resign. Nah menurut aku itu yang harus kita hilangkan nih. Kita harus persistence banget, harus gigih sama apa yang pengen kita capai. Kalau di tengah-tengah ada tantangan ya hadapin, bukannya dihindari atau cari goals yang lebih mudah atau yang baru untuk menghindari tantangan tersebut, karena tantangan tuh udah pasti ada. Terus passion, bener-bener harus sabar. Kayak nggak harus hari ini semuanya terjadi gitu. Kayak misal udah usaha selama sebulan kok nggak ada hasilnya, ya mungkin usaha sebulan itu hasilnya akan ada tahun depan atau 2 tahun lagi. Cuma aku percaya nggak ada usaha yang sia-sia sih. Kayak mungkin udah berusaha 5 tahun kok nggak ada hasilnya, ya mungkin tuh hasilnya nanti 5 tahun lagi gitu. Cuma pasti usaha ini nggak akan percuma gitu. Terus yang terakhir sih pray. Jadi you need to have faith juga gitu. Bener-bener di saat udah ngelakuin semuanya, let God do the rest. Jadi bisa jadi orang yang ikhlas kalau belum mencapai apa yang dia mau atau apa yang dia tuju gitu. Jadi bisa kerja ikhlas juga, jangan yang kayak patah hati terus nyerah terus menyalahkan keadaan gitu. Nah
harus punya 4 itu sih. Cuma untuk punya 4 ini juga susah, nggak bisa kayak langsung kita miliki gitu. Pasti perlu perjalanan yang panjang gitu. Aku juga ngerasa aku punya 4 ini setelah aku benar-benar melewati banyak tantangan dan kegagalan juga gitu. Setelah proses yang panjang, persisten, tangguh, kesabaran juga, ya karena aku ngikutin Prilly juga memang prosesnya dari zaman dulu banget yang masih GGS kayaknya ya. Itu tahun berapa tuh berarti? 2014. Sebelumnya juga udah dong ya berarti ya? Iya, sebelumnya juga udah kayak dari umur 13. Aku juga mengalami kok yang namanya passionnya kok berubah-berubah gitu. Tadinya mau ini, tapi tadi mau ini, dan itu wajar banget sih punya kayak gitu, punya perasaan itu, karena itu salah satu proses kita juga untuk nyari tahu apa sih sebenarnya yang kita mau, apa sih sebenarnya potensi yang pengen kita gali. Jadi ya nggak apa-apa juga kalau misalnya ada di proses dimana kayak gue belum tahu passion gue apa, nggak tahu potensi gue apa, nggak apa-apa, kayak dicari aja terus sampai menemukan yang kayak you can actually do it for the rest of your life gitu. Betul, itu setuju banget. Karena kalau aku sendiri menemukan passion dan baru sadar tentang yang namanya passion aja itu sebenarnya di usia 26 tahun. 26-27 tahun, bahkan setelah sudah berhasil gitu. Baru ternyata ini. Ternyata gitu kan. Jadi ya that's when I found out that maksudnya hidup itu bukan cuma tentang achievement tapi tentang fulfillment. Nah, untuk mendapatkan fulfillment seperti apa sih, barulah akhirnya kenal ada yang namanya passion. Baru tahu talentnya apa ya, baru melakukan yaitu self awareness dan find out more gitu. Jadi kalau misalnya di awal-awal apalagi masih muda baru lulus kuliah terus udah bilang yakin banget ini passion saya gitu, saya bilang belum tentu. You haven't seen the world, kamu belum mencoba banyak hal. Iya, benar. Dan makanya jangan menutup juga kesempatan sih. Kayak misalnya dulu aku tuh pokoknya aku cuma pengen jadi guru atau jadi dokter, sampai aku hampir menutup kesempatan aku untuk berkarir di industri entertainment gitu, karena nggak mau apaan sih industri entertainment, aku nggak mau jadi artis mah, aku yang nggak pengen ngomong gitu, aku tuh mau jadi guru atau nggak jadi dokter. Aku tuh jauh banget jadi dari artis tuh jauh banget, I don't have the capability gitu of doing that. Tapi mama aku yang kayak belum tentu, kamu kan belum coba, coba dulu. Akhirnya mama aku yang masukin aku ke art courses. Aku di situ belajar nyanyi, belajar nge-host dan belajar acting gitu-gitu. Sampai akhirnya aku coba kerja di dunia entertainment, baru kayak kayaknya aku punya potensi di sini gitu. Jadi sebenarnya potensi itu bisa dicari dan bisa digali. Betul. Kayak jadi jangan pernah kayak berkecil hati kayak gue nggak punya potensi di situ deh. I'm not good enough. Enggak. Sebenarnya itu bisa dilakukan dan bisa diusahakan. Iya. Makanya kekurangan terbesar seseorang adalah ketika dia nggak tahu apa kelebihannya. Yes. That's actually dan untuk tahu kelebihannya berarti ya harus terus berani explore. Tapi itu setuju banget sih, karena banyak orang mungkin kalau ngomongin tentang passion ya, apalagi tadi kan Prilly bilang yang pertama adalah passion. Mungkin banyak orang akhirnya mengkotak-kotakan passion dengan pekerjaan, padahal sebenarnya passion itu kan bukan sekedar hanya profesi tertentu aja. Tapi kan apa sih yang sebenarnya yang menjadi sesuatu yang bisa memberikan spark gitu di hidup kamu gitu. Dan kalau misalnya itu sampai nyambung ke kerjaan, bagus banget. Tapi kalau misalnya enggak, you can actually something else yang emang sesuai gitu. Dan itu satu hal yang aku selalu salut sama Prilly sih. Bagaimana kamu bisa konsisten, tahu ini yang kamu bisa dan kamu suka, and then you do excellently well in that area. Tapi at the same time kamu juga mau mengeksplor, mencoba hal-hal yang baru. Dimana ya sebenarnya kan fokus aja di sini juga udah beres kan, makin even better gitu kan. Tapi kan ketika kamu mau mencoba hal yang baru yang bahkan kelihatan kontradik, tapi justru disitulah kamu bisa menemukan hal yang baru yang bisa kamu salurkan juga. Hal baru juga sih. Tapi memang benar tetap harus benar-benar do yang the best dulu di apa yang kita punya. Karena itu tadi kita fokus dulu ke kelebihan kita kan, kayak benar-benar fokus dulu sama apa yang kita suka dan kita udah benar-benar melakukan yang paling full. Abis itu di saat kita tahu kita butuh explore lebih lagi, jadi yang ini udah kita lakukan dengan secara baik. Terus baru kita explore lagi. Dan goalsnya apa sih? Orang kan suka nanya kayak goalsnya apa sih? Udah ngelakuin ini terus ngelakuin ini lagi, ngelakuin ini lagi. Sebenarnya goalsnya tuh kayak aku pengen banget bisa menjadi manusia yang berdampak gitu. Dan aku yakin dengan aku mengeksplor diri aku, dampaknya akan juga semakin besar. Kayak gitu. Oke. Lebih suka di depan layar atau di belakang layar? Jujur, belakang layar. Oh iya. Aku sangat enjoy di belakang layar, benar-benar dari nol membuat project itu, melahirkan project itu gitu. Kayak misalnya
ya kayak dari skenario gitu kan, kita benar-benar menentukan apa yang pengen kita katakan, apa yang pengen publik tuh tahu gitu, atau aku bisa put dialog-dialog yang aku rasa orang tuh sebenarnya banyak yang pengen ngomong ini, tapi mereka nggak punya kesempatan untuk ngomong ini. Yuk kita omongin di dialog si karakter ini. Dan itu seru banget buat aku gitu. Aku bisa bener-bener menyampaikan apa yang pengen aku rasakan lewat cerita, lewat film gitu. Itu aku suka banget sih. Terus pemilihan aktornya juga aku bisa kasih kesempatan ke aktor-aktor yang selama ini nggak dipercaya jadi peran utama. Kayak aktor yang aku pilih tuh yang nggak pernah dapat peran utama, pertama kali dapat peran utama di PH aku. Karena aku kayak, ya ampun, ini sebenarnya dia punya potensi, cuma pasti kenapa ya nggak ditaruh di peran utama? Balik lagi, mungkin karena followersnya kurang banyak. Ya udah, aku jadiin dia peran utama di PH aku. Terus aku bikin series kemarin, kebanyakan orang tuh kan stereotype sama beauty standard cewek cantik tuh harusnya kayak gimana. Pasti peran utama itu harus rambutnya panjang, harus tinggi, kurus, cantik, luar biasa gitu. Pasti peran utama harus kayak gitu kan. Aku kayak gak mau, aku bilang gitu, gak mau bikin karakter peran utamanya itu boleh rambut pendek, mungkin kelakuannya tomboy, gak harus jadi cewek yang dielulukan sama laki-laki, gak harus. Akhirnya aku bikin series yang emang karakternya rambutnya pendek. Jadi aku ambil aktor yang baru pertama kali jadi peran utama di series aku. Karena dia bilang aku nggak pernah dipercaya jadi peran utama sebelumnya, baru sekarang. Ya mungkin dia nggak jadi peran utama sebelumnya karena rambutnya pendek atau apa beda gitu kan. Ya udah aku jadiin dia peran utama di series aku. Jadi aku pengen ngasih kesempatan ke orang-orang yang selama ini nggak dapat kesempatan itu padahal punya potensi, dan itu membuat aku jadi penuh banget as a person. Kayak aku ngerasa udah bisa banyak berdampak ke banyak orang, ke banyak hal, soal isu yang aku percaya, orang-orang. Terus aku juga bisa ngelihat kru-kru yang mungkin punya keluhan dalam bekerja, aku bisa benerin di PH aku gitu. Kayak kru-kru yang kerja di PH aku tuh aku bikinin BPJS, aku urusin BPJS-nya supaya mereka punya jaminan kesehatan di saat kerja. Terus masalah makanan aja aku bisa punya kontrol terhadap itu gitu. Kayak kayaknya untuk di PH aku pengen makanannya benar-benar sehat, bukan sehat sih, tapi kayak bergizi. Kayak benar-benar ada karbo, ada mengenyangkan, gitu ya. Gak ngasal asal nasi box aja kasih ke kru. Karena kan mereka kerjanya juga long hour kan. Iya, karena mereka juga capek gitu. Jadi kita harus kasih mereka makanan yang enak. Jadi sampai makanan aja tuh aku bisa kontrol kan, cemilan dan semuanya. Habis itu aku juga decrease the usage of plastik, jadi semua yang kerja aku bikinin tumbler. Jadi udah nggak ada botol, udah nggak ada botol ini lagi. Jadi kayak aku bikinin tumbler terus supaya mereka pengen pakai, di tumbler ada namanya. Jadi kayak biar mereka bangga kan, ini bikinin tumbler. Ya udah mau nggak mau harus bawa, mau nggak mau harus pakai. Jadi isu-isu atau hal-hal kecil kayak gitu aku bisa lakuin di perusahaan aku sendiri. Makanya aku lebih suka di belakang layar. Tapi that's very true sih. Karena kan setiap saat hidup kita ketika kita berhasil berada di satu titik sekarang nih, karena kan mungkin dulu pernah ada orang yang memberikan kita kesempatan, ada orang yang memberikan kita kepercayaan. Gitu. Dan ketika kita sekarang bisa memberikan kepercayaan dan kesempatan dan meneruskan hal itu, ya saya yakin senang banget. Bukan hanya senang banget, tapi itu suatu hal yang saya percaya bukan hanya kita membantu mereka, tapi sebenarnya itu juga suatu saat akan kembali lagi. Walaupun kita nggak mengharapkan, tapi ya hukum alam seperti itu. Betul banget sih. Aku ngerasa kayak apapun yang aku lakukan buat orang lain itu sebenarnya bukan buat orang lain doang, tapi it's also buat diri aku sendiri juga. Gitu. Oh, so nice. Tadi kamu sempat bilang waktu mimpi kecil pengen jadi guru, pengen jadi dokter. Tapi kan sebenarnya salah satu mimpi ini udah terwujud nih. Dengar-dengar kemarin jadi guru juga. Iya sih. Akhirnya aku bisa mewujudkan mimpi aku yang itu. Aku seneng banget. Sampai pas aku dimintain data untuk menerima gaji pertama, itu rasanya kayak jatuh cinta, kayak gitu, kayak seneng banget nerima gaji jadi dosen. Ceritain. Jadi kamu ngajar apa jadi dosen dan kenapa mau meluangkan waktu untuk ngajar? Jadi ada program di Kemendikbud gitu, di mana praktisi itu
bisa mengajar. Jadinya aku daftar di program itu sebagai dosen praktisi kan. Terus aku kasih tahu konsentrasi aku maunya di mana. Nah, karena S1 aku itu komunikasi khususnya di public relation, jadinya aku ngajar public relation dan marketing, strategi pemasaran. Terus diterima. Terus akhirnya aku bisa ngajar. Untuk awal-awal aku ngajar online dulu, tapi aku juga udah registrasi untuk offline. Nah, untuk online aku bikin materinya kan sendiri. Jadi benar-benar aku memaparkan teori yang menurut aku sangat bisa di-apply di dunia nyata dan sesuai sama apa yang aku lakukan. Aku kasih teorinya, terus aku kasih case study sesuai dengan pengalaman aku. Itu rasanya suka banget. Aku bisa yang kayak beneran kasih tahu, buka strategi yang aku lakukan sekarang gitu. Bahkan aku buka strategi production house aku. This is the way I promote my first movie. And this is the way I promote my product gitu. Cara baca marketnya gini, cara menentukan budgetnya gini, cara baca situasi pasar kayak gini. Aku seneng banget gitu mereka bisa belajar dari apa yang aku lakukan. Terus yang bikin senengnya, aku kan tadinya pas hari itu nggak mau ngasih mereka tugas karena aku tahu yang ikut tuh pasti mahasiswa yang juga punya kegiatan banyak kan. Terus aku udah bilang, saya nggak usah kasih tugas ya, saya sebenarnya nggak usah kasih tugas, nggak apa-apa gitu. Terus dia kayak, mau tugas dong Bu, mau tugas, please kasih kita tugas. Terus di kolom chatnya kayak banyak banget, mau tugas. Yang akhirnya aku ngasih mereka tugas dan aku bikin email khusus untuk meriksain tugas-tugas mereka. Jadi minggu ini aku harus konsentrasi ngecekin tugas mereka dan harus aku balesin satu-satu. Tapi itu sangat menyenangkan sih. Terus udah ada beberapa email yang aku baca kan, pas mereka ngerjain tugasnya dengan benar, ternyata rasa happy-nya itu happy banget. Makanya pantesan dosen tuh seneng banget sama mahasiswa yang nilainya bagus ya, karena ngerasa ilmu yang disampaikan tuh terserap dengan baik. Gitu, dimengerti, dipraktekkan dan tersalurkan. Makanya aku seneng banget, pinter nih yang ini ngerjain tugasnya. Dan itu aku jadi seneng banget. Makanya aku kayak, pantes dosen tuh suka sebel misalnya sama mahasiswa yang males, karena mereka ngerasa, oh gimana nih ilmunya nggak terserap dengan baik gitu. Dan berarti itu juga mungkin salah satu hal yang bisa added value ya, karena ketika di dalam dunia pendidikan ini bukan hanya ngajarin secara textbook, tapi kan sebagai seorang praktisi kita bisa menjelaskan dan merelate gitu. In the workplace ini loh aslinya tuh seperti ini, prakteknya tuh seperti ini. Jadi, cara implementasikannya seperti ini. Betul. Jadi teorinya ini, tapi cara prakteknya kayak gini, dan udah ada buktinya kan, udah ada data yang bisa dilihat gitu, udah ada hasil yang bisa menjadi benchmark. Jadi mereka juga jadi lebih ngerti, oh teori ini tuh kayak gini kalau kerja, supaya mereka juga punya benchmark dan punya kesiapan untuk ke lapangan kerja kan. Berarti edukasi itu salah satu hal yang memang selalu ada di hati kamu ya. Betul. Ternyata cita-cita itu nggak cuma asal ngomong doang pas masih kecil ya. Ternyata ketika aku jalani, oh aku memang punya passion juga nih di bidang ini gitu. Dan sekarang dengar-dengar lagi sibuk mempersiapkan S2. Iya. Ini lumayan agak hektik banget sih. Cuma aku nggak tahu akan daftar tahun ini atau tahun depan, tapi persiapan kan mesti tetap dari sekarang karena ada beberapa dokumen yang harus aku selesaikan, jadi ya lagi persiapan. Cuma nggak tahu bakalan tahun ini atau tahun depan. Gitu. Amin. Kita doakan. Kita doakan. Kalau dari segi Prilly sendiri, tadi kan, berarti ada 4P ala Prilly, 5P berarti. Oke. Salah satunya adalah persistence. Oke, nah kalau tadi berbicara tentang persistence, ada nggak sih saat-saat, kan saya tahu maksudnya Prilly itu sibuk banget ya kan, bahkan sometimes kadang-kadang juga jam terbangnya banyak, mungkin juga harus bisa jaga kesehatan. Ada nggak sih di saat-saat kamu merasa kayak ya udahlah segini aja gitu, nggak usah terlalu ngoyo, segini aja deh gitu? Ada. Ada banget, kayaknya udah cukup berdampak deh. Udah yang kayak gitu kan. Kayaknya aku udah lelah banget deh. Cuma aku tuh punya circle yang teman-teman aku itu banyak kemiripan sifatnya sama aku. Dan akhirnya di saat aku kayak gitu, mereka yang nge-push aku untuk, no, you can actually do better. Jadinya kayak itulah pentingnya kita memilih lingkungan pertemanan ya. Jadi di saat kita udah mulai nyerah, atau di saat kita udah merasa
udah cepet puas gitu. Circle kita ini yang membantu kita untuk no, you can actually do better than this, lo bisa lebih bermanfaat lagi dari ini, kalau nggak bisa kita bisa bantuin. Nah itu sih yang membuat aku bersyukur gitu. Jadi di saat aku udah mulai kayak mungkin lebih tepatnya nyerah ya, kayaknya udah terlalu capek banget deh, udah terlalu capek banget melakukan ini semua, kayaknya gue pengen nyerah, gue pengen lepas yang ini, tapi circle aku tuh selalu bisa memberikan aku semangat gitu. Kayak misalnya aku punya Umay di Cinemaku Pictures. Mungkin di saat aku ngerasa kayaknya udah oke nih di sini, Umay yang bisa kayak mengomentari dari segi kreatif, enggak. Ini bisa lebih baik dari ini lagi. Atau di saat aku kayaknya nggak usah S2 deh gitu. Tapi aku punya teman-teman yang udah masuk Harvard, yang sibuk tapi tetap S2 juga. Hai Iman. Hai Iman gitu. Jadi si Iman ini kan aku tuh lagi main terus sama dia kan. Sebenarnya ketemu gara-gara circle pertemanan kita secara nggak sengaja sama. Jadi aku main sama Vidi, Maudi, Putri, Iman, kita punya grup gitu. Jadi di saat aku lagi malas kayaknya nggak usah lanjut S2 kali ya. Tapi Iman gitu yang bisa kok, masuk aja, bisa kok, bisa ambil program yang ini. Jadi walaupun lo sibuk lo bisa tetap kuliah gitu. Atau ngeliat Maudi yang kayak oh iya dia juga udah bisa lulus S2 nih. Oh jadi dia terpacu juga. Jadi emang penting banget kita memilih circle pertemanan. Jadi di saat kita ngerasa udah nggak mau udah jalanin hidup aja, happy aja, ngelihat circle pertemanan kita yang punya sifat sama kita, punya persistensi sama tuh sama kita jadi terpacu untuk oke, jadi lebih baik lagi, terus didukung, dapat support dari mereka juga gitu. Jadi ya di saat aku kayak gitu, teman-teman aku yang lain nyemangatin sih kayak enggak, harus bisa gitu. Atau di saat aku pengen apa gitu, bisa kok ini kita bantu ya gini-gini. Jadi senang banget sih punya teman-teman dan circle pertemanan yang terus nge-support untuk kita bisa jadi lebih baik setiap harinya gitu. Oke. Dengan siapa kamu bergaul ya kamu akan menjadi seperti itu. Benar, makanya penting banget untuk kita memilih teman, apalagi lebih dewasanya kita harus lebih dewasa lagi memilih circle pertemanan sih. Bukannya kita milih-milih teman. Betul. Ya kita bisa temenan sama siapapun, baik itu harus sama semua orang. Tapi untuk membuka diri kita dan menjadikan teman kita itu acuan kita tuh harus pilih-pilih orang juga kan. Jangan sampai kita mengacu dengan orang yang salah gitu. Betul, setuju. Jadi kita berteman dengan siapapun, tapi kita bisa memilih untuk men-spend more time. Waktu kita untuk dengan orang-orang yang dan memang mendengarkan tertentu. siapa. Dan mendengarkan siapa. Karena kan kita butuh mendengarkan pendapat orang lain kan. Kita harus pilih lah siapa yang mau kita dengar dan siapa yang mau mendengarkan kita. Jadi choose your partner very wisely. Iya. Karena yang menentukan kesuksesan kita tuh seringkali siapa yang jadi pembisikmu. Betul. Jadi sebenarnya yang selalu ngebisikin di kuping kamu tuh siapa. Betul. Ya kan? Karena apa yang dia bisikan itu yang sebenarnya sangat berpengaruh kepada setiap keputusan yang ada dalam hidup kita kan. Apalagi kalau kita udah percaya sama teman kita kan. Kalau teman kita bilang apa, kadang kita suka ikutin aja. Makanya penting banget untuk aku semakin dewasa, aku semakin memilih circle pertemanan. Kalau misalnya circle pertemanan ini bisa sangat bermanfaat untuk aku dan orang lain, aku pasti akan jalanin. Tapi kalau circle pertemanan ini kayaknya dampaknya nggak terlalu bagus untuk aku, ya lebih baik jangan menjadi circle pertemanan ring 1 ya. Jadi say hi bye aja. Berteman gitu. Boleh, tapi ya nggak perlu spend a lot of time. Dan nggak perlu kan? membuka diri gak sampai perlu. sebegitunya juga gitu. Iya. Oke, nah sekarang balik dengan apa yang sudah ada di depan mata nih dari baju film terbaru berarti. 12 cerita Glenn Anggara. Betul. Oke, ini ceritanya tentang apa nih? Ini tuh aku ceritain ya kenapa aku mau film ini gitu ya. Saya kan tadi katanya udah milih-milih kan sebenarnya. Jadi pas aku dikasih skenarionya, sebenarnya aku bukan satu-satunya orang yang produsernya tawarin. Jadi ada 4 nama lainnya. Jadi ada 5 kandidat. Cuma si produsernya bilang kalau kamu suka, I will put your name as one of the candidates. Oh jadi saya belum dipilih, belum. Oke, gitu kan. Terus aku baca. Pas aku baca sampai ending, aku jatuh cinta banget sama pesan yang emang si film ini pengen sampaikan gitu. Mungkin baca awal-awal ketawa-ketawa, terus di tengah-tengah juga kayak oke, kayak udah pernah melihat model film kayak gini gitu. Sampai di ending aku nangis, terus aku akhirnya tarik gitu ya, apa sih key message yang pengen disampaikan di film ini. Dan akhirnya merubah hidup aku juga sih, kayak merubah cara aku berpikir juga. Jadi ini kan cerita tentang Shena, orang yang punya mimpi, udah tahu mau ngapain, tapi di tengah-tengah perjalanan dia harus menerima kenyataan kalau dia gagal ginjal. Nah akhirnya dia harus lebih fokus ke kesehatannya dan lebih fokus ke ibunya, karena ibunya juga ditinggal
meninggal sama papahnya dia gitu, yang akhirnya ekonominya jadi menurun. Jadi instead of focusing on daripada fokus on her dream doang, yang pengen sekolah di Jerman, pengen sekolah ini itu, akhirnya harus bergeser nih fokusnya ke kesehatan dia dan ibunya. Yang akhirnya dia ngerasa kayak udah nggak berarti lagi nih hidup, kayak gue udah nggak bisa sekolah di Jerman, nggak mungkin bisa dibiayain, abis buat cuci darah biayanya dan segala macam gitu. Dia melihat dunia ini jadi lebih pahit lah. Terus akhirnya dia nulis 12 permintaan dia yang ternyata selama hidup, karena dia cuma fokus di satu mimpinya ini, 12-12nya yang sebenarnya kelihatannya sangat sederhana tuh nggak pernah dia alamin, padahal ini berarti banget kalau dia alamin gitu. Kayak pas dia nulis, keinginannya sederhana banget ya, tapi nggak pernah gue alamin hal-hal sederhana ini karena gue terlalu fokus sama satu doang gitu. Pengen sekolah di Jerman, sampai yang sederhana-sederhana ini nggak dialamin sama sekali, padahal ini sangat berarti ternyata di saat gue sebagai orang yang sakit udah nggak bisa ngalamin hal itu lagi gitu. Akhirnya dia ketemu sama Glenn Anggara untuk mengabulkan permintaan dia, yang akhirnya setiap keinginan itu membawa cerita ke hidupnya Glenn juga. Gitu. Dan di film ini aku jadi belajar banget bahwa apa yang kita anggap sederhana ketika itu udah diambil sama Tuhan, value-nya jadi langsung naik banget, dan itu jadi hal yang sangat berharga. So ngajarin aku untuk boleh punya mimpi setinggi langit, tapi jangan lupa sama hal-hal sederhana yang udah Tuhan kasih. Jadi tetap itu disyukuri juga gitu. Hal-hal sederhana kayak misalnya punya 1 jam ngobrol sama keluarga, itu sederhana banget kan, tapi kalau 1 jam itu diambil sama Tuhan dan kita nggak bisa ngelakuin itu lagi, itu jadi hal yang bisa kita sesali seumur hidup gitu. Atau bisa makan enak, pas kayak Sienna gitu, pas udah kena gagal ginjal, dia nggak bisa makan makanan yang dia anggap selama ini biasa aja gitu. Cuma sekedar makan tahu tempe nggak bisa aja, itu udah kayak pengen banget ngerasain makan masakan rumah, tapi udah nggak bisa sembarangan lagi kalau makan, cuma bisa makan ini. Dan itu yang akhirnya ngerubah hidup aku juga. Aku jadi lebih bersyukur. Kayak biasanya aku suka ngabisin makanan, sekarang aku kayak inget Sienna nih, dia nggak bisa makan ini gitu. Kayak Sienna di luar sana yang mungkin sedang mengalami apa yang Sienna alami gitu, harus cuci darah, harus menerima kenyataan gagal ginjal, nggak bisa makan makanan aku. Jadi sebisa mungkin aku habisin. Kalau aku nggak sanggup, aku take away, kasih orang di rumah. Yang penting ada yang makan. Jadi hal-hal kecil itu aja berubah di hidup aku karena main film ini gitu. Iya. Dan ada beberapa persamaan juga antara karakter Sienna dengan yang kamu rasakan dalam hidup kamu ya. Kayak aku punya mimpi, kadang cuma fokus di mimpi itu, tapi hal-hal sederhana tuh aku lupa. Padahal itu juga harus disyukuri loh gitu. Kayak sekedar bisa makan, sekedar bisa ngobrol sama orang tua, hal-hal kecil kayak gitu itu, atau sekedar bersenang-senang. Ternyata bersenang-senang tuh juga penting banget, karena di saat kita nggak bisa senang-senang lagi, ya hidup juga nggak ada meaningnya. Ya jadi aku belajar banyak banget lewat film ini. Makanya pas aku baca skenario-nya, aku benar-benar langsung telepon produsernya. Aku kayak, Pak, I really want to be a part of this movie. Kayak kalau ada 4 nama lainnya, saya mau casting dulu deh, biar Bapak lihat Sienna versi aku gitu. Ntar tinggal Bapak tentuin Bapak suka Sienna versi yang mana. Karena pasti aktor-aktor lain juga memberikan yang terbaik untuk karakter ini kan. Akhirnya aku waktu itu minta di casting, saking aku pengennya menjadi bagian dari film ini gitu. Dan akhirnya tercapai. Main 12 cerita Glenn Anggara gitu. Dan seneng banget karena proses syutingnya sangat baik. Terus juga senang banget sih aku memerankan karakter Sienna ini, sosok yang sangat kuat sekali. Cuma ada perbedaannya juga sih aku sama Sienna. Sienna tuh kalau udah nemu masalah, ngelihat dunia kan jadi kelam banget. Dia jadi bitter sama orang lain gitu. Sampai dia ketemu Glenn yang akhirnya bisa ngebuat dia sadar kayak, yuk nikmatin juga hal-hal yang appreciate every little miracles in life ya. Kayak lo bisa jalan, bisa ngelihat ibu lo, bisa apa, itu juga sesuatu yang harus disyukuri lo. Sedangkan kalau aku kadang menghadapi masalah tuh kayak komedi aja, ketawa aja kalau aku. Jadi itu bedanya aku sama Sienna. Kalau Sienna kan langsung bitter, kalau aku ketawain masalah hidup aku kayak hahaha. Makanya kadang orang tuh ngeliat aku kayak,
pernah sedih gak sih kok ketawa mulu hidupnya, tapi itu that's the way aku overcome my feeling and my problem gitu. Karena kan kesedihan nggak perlu selalu diumbarkan dan diceritakan kemana-mana kan. Betul, cukup di diri kita sendiri aja, dan kita nangis marah pun gak ngerubah keadaan, jadi lebih baik kita ketawain aja. Tapi pernah sedih dong? Sedih pasti, cuma tidak pernah depan orang, even depan orang tua nggak pernah. Karena pilihan hidup aku tuh kan aku yang milih, aku pilih jalan hidup seperti ini secara sadar. Jadi apapun kesedihan, masalah dan resiko itu harusnya sudah aku mitigasi dari awal. Jadi kalau misalnya aku menemukan resiko itu yang membuat aku sedih, ya telan aja kesedihannya, rasain aja, jangan dikomplainin atau dikeluhin depan orang tua. Pasti mereka akan kepikiran juga kan, dan mereka kepikiran akan bikin aku tambah kepikiran. Jadi ya kalau aku tipe yang apapun yang aku hadapi di hidup aku itu adalah pilihan aku, jadi ditelan aja. Biasa suka diceritain nggak? Kalau iya cerita ke siapa? Karena kan saya percaya bahwa itu nggak harus diceritakan ke semua orang. Betul. Tapi kan harus dikeluarkan. Iya. Tapi dikeluarkan kan ada caranya berbeda-beda, atau mungkin ada dikeluarkan dalam konteks yang terbatas ya, supaya itu nggak kemana-mana. Ke sahabat sih, ke sahabat. Tapi itu juga pilih-pilih sahabatnya yang mana, dari circle yang mana. Makanya aku punya sahabat dari circle yang beda-beda. Aku punya sahabat yang dari circle yang bukan dunia entertainment, ada juga yang di dunia entertainment, ada juga yang bisa kasih aku perspektif lain lagi. Nah kalau misalnya masalah hidup aku lagi cocok dicurhatinnya ke yang dunia entertainment, ya aku curhatnya cuma ke dia, yang ini nggak tahu gitu, walaupun sahabat aku juga. Atau misalnya aku punya masalah di bidang kayak pendidikan gitu, ya aku cuma curhatnya ke circle yang emang ngerti. Atau masalah hidup lainnya yang ngerti. Jadi nggak semua sahabat aku tahu rahasia aku yang sama. Bisa jadi yang ini taunya yang ini doang, yang ini taunya yang ini doang. Ya karena aku harus memilih pendengar yang cocok sama masalah yang aku hadapi kan. Ya paling ke mereka-mereka itu gitu. Jadi mereka juga bisa menjadi pendengar yang baik dan memberikan solusi yang sesuai kayak gitu. Ya karena kan tergantung kan, kadang-kadang kan kita cerita ya tujuannya ya bukan hanya untuk cerita, tapi kan ya bisa mendapatkan perspektif. Iya, mendapatkan perspektif juga. Percuma kan kalau aku ceritain yang masalahnya di dunia entertainment, tapi ceritainnya ke teman aku yang nggak ngerti, mereka juga nggak bisa kasih saran apa-apa gitu. Iya, tapi aku senang banget sih denger cerita sinopsisnya. Jadi penasaran, pengen nonton cerita fullnya. Iya, harus deh nonton deh. Kayak walaupun kayaknya berat banget gitu kan filmnya, tapi si Pak Fajar Bustami tuh bisa mengemas film ini tuh jadi lucu. Jadi kayak aku nonton rough cut editnya tuh awal-awal tuh ketawa-ketawa banget sama jokes-jokesnya. Terus juga pemilihan warna filmnya kan sangat colorful. Jadi kayak kita juga nggak yang depresi gitu. Sekarang nontonnya udah bisa ada dua sudut pandang nih, sebagai seorang pemain dan juga produser. Jadi biasanya kalau pemain cuma merhatiin ceritanya doang, sekarang sampai merhatiin artnya, pengambilan gambarnya tuh jadi diperhatiin. Terus aku sangat enjoy nonton film ini padahal baru rough edit gitu, karena aku kan juga nggak terlalu suka film yang bikin aku depresi gitu ya, karena jujur aja hidup itu udah sulit ya. Jadi pas nonton film tuh maunya terhibur gitu. Jadi pasti aku masukin unsur-unsur tuh kalau aku bikin film, ada komedinya dia dikit, jadi kita tuh bisa nafas, bisa ketawa. Nah di 12 Cerita Glenn Anggara tuh gitu, kayak aftertaste-nya tuh kayak makan dessert. Jadi benar-benar manis gitu, tapi it's a sweet ending dong. No spoiler, ntar lihat. Sweet ending tergantung siapa yang lihat. Bisa juga ini bukan sweet ending. Jadi emang itu yang aku suka gitu. Ending film ini tuh membuka banyak perspektif, tergantung orang mau lihat dari sisi mana. Tapi aku percaya banget nih bisa relate ke banyak orang sih. Karena kan ketika kita berada di dunia di mana ambisi itu penting, achievement itu penting, dan it's very important for us to have a goal kan, untuk punya target. Kalau tadi dengar ceritanya kan Shena ini orang yang sangat tahu targetnya apa, punya tujuan gitu kan, pengen kuliah di Jerman dan seterusnya. Menurut saya memang penting untuk kita punya target, karena kadang-kadang orang kalau gitu nggak perlu punya ekspektasi lah, daripada kalau realitanya berbeda nanti kecewa gitu. Iya, saya bilang tetap harus punya ekspektasi, tetap harus punya target. Cuma kebanyakan orang itu mereka salahnya adalah mereka hanya menaruh kebahagiaannya di garis finish. Betul. Ketika itu dapat, berhasil, baru bahagia. Sedangkan dalam prosesnya aduh kayak menderita, susah gitu. Dan ketika berbeda aduh lebih menderita lagi. Padahal ya
jangan menaruh bahagianya di ujung akhir, aja, tapi ya dari setiap jalan yang kamu lalui ya kamu harus menaruh bahagia di situ. Justru ya dengan itulah kamu bisa sampai ke tujuan, dan dengan itu kamu juga bisa menikmati hal-hal lain yang sebenarnya mungkin lebih indah gitu dalam perjalanannya. Hal-hal yang mungkin nggak disadari kalau kita nggak pernah aware kan. Iya, dan di dalam proses itu kita bisa dapetin pelajaran yang mungkin kita nggak sangka-sangka gitu. Kita bisa ketemu orang yang ternyata bisa sangat berarti di hidup kita, memberikan manfaat yang lain, atau mungkin goalsnya cuma itu, tapi karena prosesnya panjang kita jadi punya meaning lain lagi, jadi punya arah yang mungkin beda tapi lebih bisa sesuai lagi. Kayak di proses itu kan kita nggak pernah tahu kan apa yang terjadi gitu. Dan pas banget di film ini karakter cowoknya Glenn Anggara itu kayak karakter yang tadi disebutin, yang kayak dia kayak nggak mau punya goals, kayak gue udah anak orang kaya, hidup udah terjamin, ngapain sih ribet-ribet harus punya goals, mau jadi apa, gue hidup kayak gini juga udah bahagia kok. Nah terus ketemu Sienna yang kontradiksi nih, kayak kontradiktif banget, kayak loh kok Sienna-nya gini, dianya gini, ketemu deh. Jadi bisa dilihat proses gimana dua orang yang berbeda, yang satu punya tujuan hidup, yang satu nggak punya tujuan hidup santai-santai aja terus ketemu gitu. Jadi seru sih ngelihatnya, kayak jadi yang punya sifat pengen happy go lucky aja bisa relate, yang punya sifat kayak Sienna bisa relate dan bisa belajar dari masing-masing cerita gitu. Kalau dari Sienna sendiri tadi kan cerita ada satu hal yang dia mau tapi harus dikorbankan karena hal yang lain yang lebih penting. Kalau dalam hidup Prilly sendiri pernah nggak sih ada satu hal yang memang terpaksa dikorbankan demi hal yang lebih penting lagi? Kayak personal life aku sih dikorbankan. Kayak sekarang aku bener-bener susah banget punya waktu untuk diri sendiri. Itu yang memang aku korbankan gitu. Mungkin kalau orang dari luar ngelihatnya, aku sering banget dapat kata-kata kasihan banget sih gue ngeliat lo gitu, kasihan banget gue ngeliat lo, padahal apa yang aku jalankan tuh pilihan hidup aku nggak ngerasa aku kasihan dengan aku tidak punya waktu liburan, dengan aku tidak punya waktu sama diri sendiri. Justru ini adalah hal yang harus memang aku tunda dulu, tapi bukan berarti tidak akan aku rasakan seumur hidup gitu. Cuma aku tunda demi tujuan yang lebih baik dan demi sesuatu yang mungkin bisa memberikan aku happiness lebih gitu. Dengan aku mungkin mengorbankan me time atau waktu untuk diri aku sendiri, aku bisa ngelakuin pekerjaan aku lebih baik, terus lebih bisa berdampak ke orang lain. Dan ternyata kalau aku ngerasain aku berdampak ke orang lain, itu lebih bisa memberikan aku happiness. Karena melihat orang lain happy, ngelihat orang lain tuh bisa mendapatkan apa yang dia mau dan aku bisa menjadi part of it, ternyata itu memberikan aku suatu kebahagiaan yang beda dari kalau aku hanya menghamburkan uang aku untuk liburan terus. Ternyata aku bisa lebih happy loh dengan aku bisa bangun production house, bisa bermanfaat buat kru-kru atau dengan orang banyak, atau dengan aku ngajar, aku bisa ngajarin orang banyak dan orang itu bisa mungkin sukses di kemudian hari. Itu lebih memberikan aku kebahagiaan daripada aku cuma memikirkan diri aku sendiri. Cuma as a person, balik lagi aku belajar dari yang Sienna alami, aku juga tetap memberikan waktu kok untuk diri aku sendiri. Cuma aku juga gampang banget easy to please. Jadi tanpa aku harus liburan ke luar negeri atau punya waktu seminggu 2 minggu untuk diri aku sendiri, hanya punya waktu 3 jam untuk baca buku atau nonton drakor aja, itu aku udah happy. Jadi sederhana banget, kayak hari ini aku punya waktu 3 jam nih sebelum meeting. Itu aku bisa yang kayak ke coffee shop, baca buku, terus sambil dengerin white noise gitu tuh aku udah happy banget, udah ke recharge. Atau ada waktu 3 jam terusin drakor episode yang kemarin deh sambil nyemil gitu, sambil makan cake kesukaan aku, itu aku udah happy. Jadi kan kebahagiaan orang tuh beda-beda ya. Jadi ya aku juga udah cukup sangat dewasa untuk memanage waktu aku, walaupun yang dikorbankan lumayan menurut orang lain kayak besar nih, mengorbankan waktu personal aku sehingga aku susah mendapatkan partner dan jodoh atau apa gitu kan. Sering ya ditanya, masih terus? Iya, masih sangat terus, apalagi bertambahnya umur. Iya. Bahkan netizen juga ada yang bilang udah sama Iman aja karena sering kemana-mana kayaknya berdua terus. Iya, sampai ada netizen, aku baru baca hari ini, kisah cintanya Prilly tuh yang paling aku tunggu. Gimana ya endingnya? Kira-kira siapa pemenangnya? Siapa ya? Dia akan nikah sama orang yang kayak gimana ya? Dengan segala kesibukannya. Sampai kayak wah ampun, netizen sampai sepenasaran itu. Aku pun penasaran sih. Kira-kira siapa sih nih? Karena beneran I don't have a time to actually kayak
Aku sampai ngomong, aku nggak tahu deh nanti jodoh aku datangnya dengan cara apa, karena aku bener-bener nggak ada waktu untuk kenalan atau main gitu, atau ke circle baru. Aku sudah sangat nyaman sama circle aku yang sekarang dan menghabiskan waktunya untuk bekerja gitu. Dan itu yang bikin orang kayak kasihan banget nih jodohnya datangnya kayak gimana ya, dia kerja mulu gitu. Cuma ya aku happy menjalankannya gitu. Itu bukan sesuatu hal yang aku korbankan sih, aku ngerasanya. Cuma sesuatu hal yang aku tunda. Gitu. Malaikat juga tahu siapa pemenangnya. We'll see. Siapa tahu next pertemuan aku kayak, Kak, aku udah ada gitu. kan kayak mau ya kan, daripada ini langsung langsung. Iya, daripada set nangis terus kan. Iya benar. Mendingan sat aja ya. Iya benar. Amin. Doakan yang terbaik selalu buat Prilly. Filmnya kapan akan tampil tayang? 18 Agustus di bioskop. Ini filmnya diapit sama 2 genre yang lumayan menegangkan nih, kayak diapit sama film horor dan film thriller gitu. Ya thriller juga, jadi ini satu nyelip nih romantik, jadi ya mungkin bisa menjadi penyegar ya untuk kalian yang mungkin abis nonton film sebelumnya atau mempersiapkan diri mau nonton film setelahnya. Nonton 12 cerita Glenn Anggara dulu untuk menjadi pemanis, dan bisa ditonton semua umur juga, jadi bisa ngajak adeknya, bisa ngajak orang tua, bisa ngajak semuanya gitu. Yes, pasti aku jadi orang yang juga pasti akan nonton. Terima kasih. Thank you sekali lagi buat Prilly. Sama-sama. Udah sharing, udah berbagi. Setiap kali ketemu Prilly tuh semangatnya nggak ada habisnya. Terima kasih, aku juga seneng banget udah diundang di sini lagi. One of my favorite podcast, sampai videonya masih suka kayak di tag di Instagram aku. Thank you so much ya. Nanti abis ini aku kasih buku spesial buat kamu. Yay. Semoga bisa dibaca. Dan aku tahu salah satu hal yang kamu suka juga adalah sebenarnya untuk menjadi bahagia versi Prilly tuh sederhana ya. Iya nggak sih? Kayak kamu bilang bahkan sebenarnya dengan having a nice bath di bathtub gitu, dengerin dengan pasang lilin-lilin, itu udah bahagia banget. Kan udah bahagia banget, ya kan? Bahagia banget. Jadi nggak harus yang aneh-aneh sih. Terus aku juga suka jajan. Jadi aku suka banget kayak beli street food, telur gulung gitu-gitu. Itu aku udah happy banget. Kayak kemarin aku udah bete, terus fans aku kayak ngelihat aku lagi kecapean, dia nyogok aku pakai telur gulung. Oh iya. Terus dia beliin aku, aku langsung seneng gitu. Jadi sangat easy to please. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngelihat kasihannya kerja mulu, nggak usah dikasihanin, aku tuh gampang banget dibahagiainnya. Kayak cukup makan cimol, mochi, makanan kesukaan aku, baca buku for 2 hours, udah makes me happy. Karena bahagia itu adalah sebuah keputusan. Betul. Kita yang cari bukan keadaan. Bukan keadaan. Yes, okay. Benar. Dalam keadaan apapun kita bisa memutuskan untuk happy. Yes. Amin. Sukses buat semuanya. Sukses buat filmnya. Sukses juga buat persiapan S2-nya. Sukses buat semua bisnisnya. Ya, dan keep happy, stay happy. Terima kasih Kak. Thank you.